Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja dan anak-anak RT 04 dengan bangga mempersembahkan drama kolosal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Naskah dan ide cerita Antonius Supardi, produser Fian Septiadi, music director Harry Cihuy, narator Dwi Indasari, tim kreatif Bambang Setiono, Epul Saifullah, Januri Subur Wijaya, tim make up dan wardrobe Ibu-ibu RT 04, direktur Bapak RT 04 Obang Sobarna. Selamat menyaksikan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat Indonesia selalu memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air pernah dijajah selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi, terdapat peristiwa penting yang melatar belakanginya. Pada zamannya, Indonesia merupakan bangsa yang terbukti subur, gemah ripah loh jinawi, masyarakat yang majemuk, hidup tentram dan damai. Tanah yang subur menjadikan penduduk gemar bercocok tanam dengan alat yang sederhana waktu itu. Hasil bumi yang dihasilkan cukup terkenal. Salah satunya adalah rempah-rempah. Pada tahun 1602 mulai datanglah satu persatu ke Indonesia, di antaranya bangsa Portugis disusul oleh Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman memasuki Banten dan Batavia, membentuk VOC untuk menguasai rempah-rempah Indonesia.
Disinilah Belanda mengadakan tekanan dengan kerja paksa kepada masyarakat Indonesia. Setelah menguasai Nusantara selama 350 tahun, akhirnya Jepang datang menyerang Belanda hingga membuat mereka menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Namun, penjajahan Jepang atas Indonesia hanya bertahan selama 3,5 tahun. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu pada Perang Dunia Kedua. Rakyat ditindas, diintimidasi dengan kerja paksa atau kerja rodi. Pada tahun 1809, Gubernur Hindia Belanda Marsekal Herman Willem Daendels membangun jalan dari Anyer hingga Panarukan, digarap oleh penduduk secara paksa sebagai bentuk perbudakan dan mengeksploitasi sumber daya manusia terhadap masyarakat Indonesia. Kelompok pemuda Indonesia mendorong dan mendesak kepada golongan orang tua Sultan Syahrir, Hairul Saleh, Darwis dan Wikana untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi yang sekaligus menandai perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan Belanda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah proklamasi, perjuangan mempertahankan kemerdekaan belum usai, karena kemerdekaan Indonesia tidak diakui oleh negara-negara yang menjajah Indonesia. Kala itu, Belanda beraliansi dengan membonceng sekutu berusaha untuk merebut kembali Indonesia. Maka terjadilah peperangan-peperangan melawan pemerintahan Belanda. Di antaranya pertempuran Surabaya 10 November 1945, pertempuran Ambarawa 20 Oktober sampai 15 Desember 1945, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta atau dikenal dengan peristiwa 6 jam di Jogja. Namun peristiwa yang tidak kalah penting perjuangan Indonesia
yakni Pertempuran Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo, yaitu peristiwa perobekan bendera Belanda merah putih biru di Hotel Yamato Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran antara pasukan pejuang Indonesia dibantu oleh tentara peta atau pembela tanah air. Pertempuran ini adalah perang pertama setelah proklamasi kemerdekaan dan merupakan pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi Indonesia terhadap kolonialisme. Pertempuran ini yang menguatkan rakyat dan dunia untuk kemerdekaan Indonesia. Gelegar orasi Bung Tomo menggugah semangat rakyat Surabaya kala itu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita, engkau menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nusa bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Dengan mengetahui sejarah kemerdekaan Indonesia, tentunya rasa nasionalisme bangsa akan semakin tumbuh untuk menjadikan semangat kita untuk berjuang terus mengisi kemerdekaan sekarang ini. Agustus tahun 45. Demikianlah persembahan dari kami. Semoga bisa menginspirasi kita semua agar lebih mencintai bangsa sendiri, bangsa Indonesia. Atas nama seluruh pemain dan kru yang bertugas, kami memohon maaf jika ada kesalahan nama tokoh, gerak, dan cerita.
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. RT 42 RW 40 Teguh Bekasi makin berani. Lancar juga.